Shalom, selamat berjumpa kembali saudara-saudara, rekan-rekan pemuda-pemudi yang sama dikasihi oleh Tuhan. Pada kesempatan ini kita patut bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan begitu baik di dalam kehidupan kita. Tuhan boleh menuntun dan menyertai kita dalam menjalani kehidupan ini. Ada begitu banyak cara Tuhan yang Tuhan sudah boleh nyatakan dalam kehidupan kita, menolong dan memberkati kehidupan kita. Olehnya pada saat ini kita akan bersyukur kepada Tuhan, kita akan berdoa, kita akan merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya kita angkat pujian dari nyanyian Kemenangan Iman nomor 300, Naungan Jiwaku. Kemenangan Iman nomor 300, Naungan Jiwaku. Besar kasih-Nya padaku, naungan jiwaku, Kau kuat, tempat yang tentram dan teduh. Kasih Tuhanku menaungi aku, hidupku aman dan tentram. Kasih Tuhanku melindungi aku, di dalamnya ku tak bimbang, di dalamnya ku tak bimbang. Kasih Tuhanku, kasih Tuhanku menaungi aku, hidupku aman dan tentram. Kasih Tuhanku melindungi aku, di dalamnya ku tak bimbang, di dalamnya ku tak bimbang. Mari kita satu di dalam doa, kita berdoa. Terpujilah Engkau Tuhan, Allah yang berkuasa, Allah yang bertahta dalam kemuliaan surga. Saat ini Tuhan, kami boleh bersyukur diberikan kesempatan yang begitu baik bagi Tuhan. Kami boleh bersekutu bersama-sama, kami memuji dan mengagungkan akan nama Tuhan. Dan saat ini kami akan merenungkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Tuhan, kiranya Engkau menolong kami, memenuhi kami dengan Roh Kudus, agar firman-Mu kami boleh pahami untuk kami lakukan di dalam kehidupan ini. Bersabdalah ya Tuhan, karena kami sudah sedia untuk membaca dan merenungkannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom. Ya. Pada saat ini bersama-sama kita akan merenungkan firman Tuhan yang telah saya pilih di dalam 1 Yohanes pasal 3 ayat 18 sampai pasal 3 ayat 11 sampai 18. Pertama Yohanes pasal 3
ayat 11 sampai 18 firman Tuhan saya bacakan. Kasih terhadap saudara sebagai tanda hidup baru. Sebab inilah berita yang telah kamu dengar dari mulanya, yaitu bahwa kita harus saling mengasihi, bukan seperti Kain dan yang berasal dari si jahat dan yang membunuh adiknya. Dan apakah sebabnya ia membunuhnya? Sebab segala perbuatan jahat dan perbuatan adiknya benar. Janganlah kamu heran, saudara-saudara, apabila dunia membenci kamu. Kita tahu bahwa kita sudah berpindah dari alam maut ke dalam hidup, yaitu karena kita mengasihi saudara kita. Barang siapa tidak mengasihi, ia tetap di dalam maut. Setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia. Dan kamu tahu bahwa tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal di dalam dirinya. Demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan, tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimanakah kasih Allah dapat tetap di dalam dirinya? Anak-anakku, marilah kita mengasihi, bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dalam kebenaran. Amin atas firman Tuhan. Bagian firman Tuhan akan kita renungkan. Saya pilih dari ayatnya yang ke-18. Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dalam kebenaran. Mengasihi dengan tindakan nyata. Mengasihi dengan tindakan nyata. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, mengasihi adalah kata yang mudah sekali kita ucapkan. Bahkan sering kali kita ucapkan di dalam kehidupan kita. Ya, kasih seringkali terucap melalui doa kita, melalui permohonan kita. Kasih juga seringkali kita lantunkan melalui nyanyian-nyanyian pujian yang terkadang kita kumandangkan. Akan tetapi walaupun demikian, pertanyaannya bagi kita, apakah kita sudah sungguh-sungguh mengasihi? Apakah kita sudah benar-benar mengasihi di dalam kehidupan kita? Ya, atau apakah kasih itu sebatas ucapan, atau hanya sebatas doa dan hanya sebatas nyanyian saja? Atau benarkah kasih itu sudah terwujud di dalam kehidupan kita secara nyata? Ya, orang-orang yang apalagi sekarang anak-anak muda, ya, yang berusia muda, ya, ketika membina satu hubungan dengan seorang kekasihnya, dia akan betul-betul ya memperlihatkan kasih itu kepadanya. Dia akan mengasihi kepasangannya, dia akan mengasihi pacarnya. Ya, yang belum punya pacar ya bukan berarti tidak mengasihi, tetap harus saling mengasihi. Dan yang pertama ya teruslah mengasihi Tuhan. Ya, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, melalui firman Tuhan ini untuk kesekian kalinya Yohanes menekankan bahwa kasih merupakan buah dari orang Kristen itu. Ya, kasih merupakan buah dari kehidupan kekristenan kita. Di dalam ayatnya yang ke-11 katakan, sebab inilah berita yang telah kamu dengar dari mulanya, yaitu bahwa kita harus saling mengasihi. Kali ini Yohanes memakai contoh dari kisah kehidupan Kain dan Habel di dalam ayatnya yang ke-12, ya. Di mana kemarahan karena cemburu telah membawa Kain kepada satu tindakan yang tidak kita inginkan, yang Tuhan tidak senangi, yaitu di mana dia membunuh adiknya sendiri, yaitu Habel. Dari kasus ini kita diajarkan bahwa ketika kasih itu absen, ketika kasih itu hilang, ketika kasih itu tidak nampak di dalam kehidupan kita, seperti di dalam kehidupan Kain, akibatnya adalah dorongan untuk melakukan tindakan kejahatan di dalam kehidupan kita. Ya. Yohanes kembali menekankan ajaran Yesus tentang kasih yang melampaui norma, yang melampaui aturan yang ada. Ya. Saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan, oleh karena itu kalau kita mau betul-betul mewujud nyatakan kasih kita di dalam kehidupan kita, ya kita harus belajar kepada Yesus. Belajar kepada Yesus. Bagaimana Yesus menyatakan kasihnya kepada manusia.
Ya, dia rela untuk meninggalkan kemuliaan surga. Dia rela meninggalkan tahtanya. Dia rela untuk menjadi sama seperti manusia. Hanya satu, supaya dia bisa menyelamatkan manusia. Dia rela untuk mengorbankan dirinya. Dia rela disiksa, dia rela mati. Itu karena kasih. Kasihnya yang begitu dalam, kasihnya yang begitu kuat kepada manusia. Ya. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kalau kita melihat peristiwa Kain dan Habel, pembunuhan tidak sekedar dinilai sebagai sebuah tindakan dosa seperti tindakan yang dilakukan oleh Kain kepada Habel. Akan tetapi ketika niat membunuh, niat melakukan kejahatan muncul di dalam hati dan pikiran kita, itu dilandasi dengan kebencian, hal itu pun merupakan dosa pembunuhan di dalam kehidupan kita. Kalau kita lihat di dalam ayat yang ke-13, jangan kamu heran saudara-saudara apabila dunia membenci kamu. Kita tahu bahwa kita sudah berpindah dari dalam maut ke dalam hidup, yaitu karena kita mengasihi saudara kita. Barang siapa tidak mengasihi, ia tetap di dalam maut. Nah, itu jawabannya. Bahwa kalau kita tidak mengasihi, ya, itu berarti bahwa kita masih seperti orang-orang yang belum mengalami pemulihan di dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena ada akar pahit, ada akar kebencian yang ada di dalam kita, yang mematikan kasih itu di dalam diri kita, sehingga sulit kita untuk melakukan atau memberikan permohonan maaf, misalkan, ya, mengampuni seseorang, karena ada akar pahit yang sedang tertancap di dalam hati dan pikiran kita. Sementara firman Tuhan menuntut kita bahwa di dalam menjalani kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, Tuhan inginkan bahwa kasih kita itu nyata kepada orang-orang lain di dalam kehidupan ini. Ya, di tengah-tengah pandemi yang terjadi sekarang adalah waktu yang terbaik yang Tuhan berikan, yang Tuhan buka bagi kita, untuk kita betul-betul menyatakan kasih kita kepada orang-orang yang ada di sekeliling kita. Firman Tuhan katakan, lihat saudara-saudaramu, lihat di sekelilingmu, mungkin ada dari mereka yang sedang membutuhkan, berikan pertolongan kepada mereka. Sebagai orang-orang muda yang punya semangat yang tinggi, mari bangkit, wujud nyatakan kasih itu di dalam kehidupan kita kepada orang-orang yang ada di sekeliling kita, lewat waktu kita, lewat tenaga kita, lewat pikiran kita, bahkan lewat materi yang kita miliki. Ya. Firman Tuhan mengajarkan bagi kita bahwa biarlah kasih itu terus bertumbuh di dalam kehidupan kita. Biarlah kasih itu semakin kuat di dalam kehidupan kita, karena kita memandang kepada Yesus yang telah mengasihi kehidupan kita. Dia mewujud nyatakan kasih itu sampai ia selesai mengerjakannya di atas kayu salib. Saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan, mari kita ambil kesempatan di dalam kehidupan ini untuk mewujudkan kasih kita kepada orang lain, dan tentu yang terutama kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Segala puji dan syukur ya Tuhan kami persembahkan kepadamu pada saat ini. Kami bersyukur untuk kasih Tuhan yang sungguh nyata di dalam kehidupan kami. Firman-Mu datang kepada kami, mengingatkan kami agar kami juga sebagai anak-anak Tuhan dapat mewujud nyatakan kasih kami di dalam tindakan kami sehari-hari. Ya Tuhan, kuatkan dan teguhkan iman kami untuk terus dapat melakukan kebenaran firman-Mu dalam sepanjang kehidupan ini. Kami datang berdoa pada saat ini Tuhan, mendoakan seluruh pemuda-pemudi yang ada di tengah-tengah persekutuan ini. Tuhan kiranya akan menolong, Tuhan kiranya akan memberkati kehidupan mereka, sehingga dalam menjalani masa muda mereka tetap setia untuk mengiring Tuhan, mereka tetap setia untuk melayani Tuhan, bahkan mempergunakan waktu yang ada untuk senantiasa menyatakan kasih ke kami bersama-sama lewat tindakan dalam kehidupan kami. Bapa di dalam surga, kami berdoa ya Tuhan, jikalau ada dari saudara-saudara kami saat ini yang dalam keadaan sakit, mari Tuhan Engkau menolong dan menjamah kehidupan mereka, memulihkan keberadaan mereka ya Tuhan,
sehingga mereka boleh mengalami kesembuhan yang sempurna daripada Tuhan. Mungkin ada yang sedang menjalani isolasi mandiri di rumah mereka. Kiranya Tuhan akan menyertai, Tuhan akan memberkati, berikan sukacita, berikan semangat kepada mereka, sehingga mereka boleh menjalani isolasi mandiri di dalam kehidupan mereka sampai boleh selesai dengan baik. Kami datang berdoa Tuhan, mendoakan pemuda-pemudi yang sedang berjuang mencari lapangan pekerjaan. Tuhan memberikan kesabaran bagi mereka, Tuhan memberkati sehingga di masa-masa yang akan datang mereka boleh memperoleh lapangan pekerjaan untuk mereka geluti di dalam kehidupan mereka. Kami datang berdoa ya Tuhan, yang sedang mempersiapkan diri untuk menata kehidupan masa depan mereka, yang rindu untuk memasuki rumah tangga yang baru. Tuhan akan menolong, Tuhan akan memberkati, sehingga mereka juga akan tetap merasakan dan menikmati campur tangan Tuhan di balik setiap kerinduan dan harapan mereka. Bahkan yang sedang bergumul berjuang dengan pasangan hidup mereka, Tuhan akan menolong dan memberkati. Terima kasih ya Tuhan, kiranya Engkau terus memberkati pengurus persekutuan yang ada, sehingga terus diberikan kuasa dan kemampuan oleh Tuhan untuk dapat bergandengan tangan bersama-sama menata pelayanan di dalam kehidupan kami di tengah-tengah persekutuan ini untuk hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Dan akhirnya kami mohon biarlah damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih yang sempurna dari Bapa dalam surga, tuntunan dan penyertaan Roh Kudus, biarlah senantiasa memimpin dan menyertai perjalanan kehidupan kita hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Sampai di sini perjumpaan kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.